Pemirsa, tim khusus besutan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus Verdi Sambo. Ketika Kapolda itu diduga ikut membantu menyebarkan cerita pembunuhan Brigadir Yosua versi Verdi Sambo. Ketiga Kapolda yang dimaksud yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra. Ketiga Kapolda diduga membantu menyebarkan cerita pembunuhan Brigadir J versi Verdi Sambo. Dan hingga saat ini tim sus masih belum memeriksa ketiga Kapolda yang dimaksud. Meski demikian tim sus telah menerima seluruh informasi yang beredar dan akan terus bekerja sesuai dengan fakta yang didapatkan. Demikian untuk perangkat sidang saat ini menggelar pelaksanaan sidang kode etik. Hari ini juga akan didengar kesaksian 14 orang saksi ya terkait terduga pelanggar atas nama KBP ANP. Ini nanti akan diuji oleh hakim komisi ya dan juga menggali pemeriksaan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut di sidang komisi kode etik ini, dan insya Allah malam nanti atau pagi dini hari nanti akan disampaikan langsung diputus hasilnya oleh sidang komisi kode etik. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dialog bersama Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, dan Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Kembali melanjutkan dialog tadi Bapak-Bapak. Pak Arianto, mungkin sebelum kita melanjutkan, tadi sempat di paket berita yang sebelumnya adalah pemeriksaan kepada 3 Kapolda ini masih belum dilakukan. Kira-kira apa yang menjadi kendala, Pak Arianto? Saya sendiri tidak ngerti ya arah daripada 3 orang Kapolda yang dicurigai ikut memberitakan skenario yang disampaikan oleh Pak Sambo kurang lebih gitu ya. Karena kan skenario yang disampaikan oleh Pak Sambo dulu itu kan itu abal-abal ya itu ya. Jadi skenario yang dalam rangka untuk menghilangkan jejaknya Pak Sambo. Dan kemudian itu apakah itu terus dibantu diviralkan oleh 3 Kapolda itu apa tidak? Kayaknya itu hanya mengindikasikan bahwa adanya kecurigaan bahwa 3 Kapolda itu teman dekat Pak Sambo atau gimana saya nggak tahu. Tapi kalau yang jelas yang saya tahu sih ya yang menebarkan berita itu yang kelihatannya sangat ada niat untuk membantu Pak Sambo itu mengaburkan kejadian sebenarnya si Fahmi itu yang penasihat ahli Kapolri yang nyusun skenario yang pertama itu. Kemudian di belakang itu dia kabarnya kan dia kan juga ada tuh bisa memanage media itu ya. Dia menebarkan berita-berita yang mendukung waktu itu dari versinya Pak Sambo. Kalau yang 3 Kapolda ini peranannya saya nggak ngerti tuh, di mana dia menebarkan dalam arti apa saya kurang gitu tahu. Oke, mungkin Pak Sugeng punya tanggapan Pak terkait dengan tanggapannya mengenai 3 Kapolda yang diduga ini terlibat dalam kasus Sambo. Tidak terlihat ya peran 3 Kapolda menyebarkan informasi bohong ya, tidak terlihat. Tetapi yang beredar adalah bahwa 3 Kapolda ini mengadakan pertemuan ya. Pertemuan entah isinya apa yang dikaitkan dengan mendukung Pak Sambo. Nah, saya mau mengkritisi dalam 2 sekuen ya, Kalau pertemuan tersebut adalah dilakukan sebelum terbentuknya tim sus ya, menurut saya mereka bisa jadi juga korban dari hoax dari Pak Sambo ya. Ya, kalau sebelum terbentuknya tim sus. Tetapi setelah terbentuknya tim sus, ada sudut pandang kritis yang harus saya sampaikan. Ketika Pak Kapolri membentuk tim sus, maka sudah diketahui bahwa tugas tim sus adalah mengungkap dugaan matinya Brigadir Yosua. Jadi seluruh institusi Polri ya bawahan dari Pak Kapolri harus tunduk taat ya, kemudian fatsum pada perintah Pak Kapolri, karena polisi adalah organisasi yang sifatnya hierarkis, maka semua anggota Polri tidak terkecuali para Kapolda harus mendukung. Nah kemudian kalau ada pertemuan, nah itu harus diteliti pertemuan itu melawan perintah apa tidak ya. Pak Sugeng, suaranya hilang Pak. Pertemuan tersebut bisa dibuktikan tidak ada perlawanan terhadap kerja tujuan dari bentuknya tim sus, tidak ada masalah.
Tapi kalau pertemuan tersebut bisa diketahui sebagai upaya perlawanan terhadap perintah Kapolri, ini menjadi masalah, yaitu sudut kritis yang harus diperhatikan gitu loh ya. Jadi ini semuanya belum jelas ini. Berarti Begitu, seharusnya Mbak. berarti seharusnya tim sus bertindak dalam hal ini untuk tetap melakukan penyidikan atau bagaimana Pak Sugeng? Bukan penyidikan, klarifikasi ya. Oke, berarti Bukan tim tetap sus harus mungkin ya. hmm, Ada klarifikasi pertemuan itu kapan gitu ya. Sebelum terbentuknya tim sus atau setelah terbentuknya tim sus. Kalau sebelum ya nggak ada soal kan. ya. Karena Pak Kapolri aja dibohongin kan. Betul Oke. tidak? Waktu Ya. di Komisi 3 kan menghadap tuh Pak FS tuh. Ya, Pak Kapolri pun diberikan cerita yang bohong banyak ya, karena juga kan pada Pak Ahmad Ramadan juga katanya mendapat cerita yang bohong, itu mewakili Karo Penmas mewakili institusi Polri itu waktu itu. Ya, untuk Pak Arianto sendiri mungkin ada tanggapannya Pak? Ya, itu sekali lagi saya nggak bisa menanggapi ya. Wong saya sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan membantu pemberitaan yang mendukung Pak Sambo itu. Yang Oke. saya lihat dulu kan cuma Pak Kapolda Metro peluk-pelukan, Pak itu kemudian viral gitu kan. Ya. Ini isu ini memang sangat seksi ya untuk diviral-viralkan gitu ya. Semakin Ya. banyak informasi baru ya Pak ya. Ya, cuman gitu aja. Baik, tadi sempat gantung jawabannya ini terkait dengan banding. Seandainya banding dikabulkan, tadi Pak Arianto sempat menjawab bahwa ada kemungkinan bisa dikabulkan atau diringankan. Nah, Pak Sugeng, tanggapannya apakah ini nanti akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada institusi, Pak? Jadi gini ya, kalau terhadap mereka yang dikenakan obstruction of justice, Iya. ketika bandingnya diringankan ya, ini akan menjadi pertanyaan publik, ada apa ini, gitu loh ya. Publik akan bertanya-tanya, makin curiga ya, banyak asumsi analisa, apalagi saya juga menyampaikan perlawanan kan juga dilakukan gitu ya. Ada bahkan saya sampaikan ada upaya menggunakan waktu banding yang lama sebagai upaya-upaya bargaining mungkin yang dilakukan oleh Pak FS. Pak FS juga sudah menyatakan dia mau mengambil alih tanggung jawab semuanya ini. Ini jadi pertanyaan. Kalau menurut saya, kalau yang terkait dengan obstruction of justice harus terang benderang lah, ya, jangan menimbulkan keraguan di PTDH itu selesai ya. Oke, dan ini informasinya bahwa Komisi Etik ini bertekad untuk mempercepat sidang maraton di pekan ini. Kira-kira memungkinkan selesai dalam pekan ini Pak guna mengejar kasus pidana untuk cepat masuk ke dalam persidangan? Bisa ya, ini sangat disiplin saya lihat nih Komisi Kode Etik ya, bekerja siang malam. Itu kan kalau 4 orang kan 4 hari ya, 4 hari ya. Ini hari apa ini? Ini sudah Ini hari kan Senin ya? Iya, ini hari Rebo ya, Selasa ya. Selasa, Rebo, ya. Kamis, Jumat. Bisa, hari Jumat sudah selesai, bahkan Sabtu kalau hari kerja, tidak hari kerja, saya tidak tahu apakah sidang apa tidak itu ya. Sampai Jumat hari kerja masih bisa itu. Ya. Oke. Begitu. Baik, Pak Arianto, ini kan informasinya kalau yang kita baca di media online bahwa sebenarnya masih banyak yang diduga ikut membantu Verdi Sambo. Masih ada puluhan lagi seandainya memang ternyata akhirnya semuanya menjalani sidang kode etik dan kemudian di PTDH kan bagaimana nih Pak nasib institusi nantinya? Itu kan kemungkinan menjalar pasti ada kan itu kan karena berdasarkan seleksi ya. Tempo hari itu kan yang diperiksa tadinya 31 yang pertama kali diduga terlibat gitu. Tapi kemudian mengembang sampai 90. Itu kan 90 itu hanya yang diperiksa dianggap sebagai saksi. Tidak semuanya diduga terlibat, tapi yang diduga ada kesaksian. Nah, dari yang 90 itu kan kemudian sudah mengerucut dari kecil lagi dan sekarang ini yang jelas-jelas sudah ketahuan terlibat di dalam obstruction of justice itu adalah yang 6 ini. Makanya yang 6 ini kan sudah ada SPDP-nya juga kalau nggak salah ya, udah di kejaksaan gitu. Jadi mengenai ini kode etik ini nanti selesai cepat apa tidak itu nggak ada pengaruhnya dengan proses yang dipidana. Karena di pidana kan juga tetap jalan sendiri, ini seiring sejalan gitu. Tapi hanya yang penting di sini adalah di dalam penjatuhan proses
kode etik ini kan prosesnya bisa cepat karena mekanismenya bisa dipersingkat. Ketimbang kalau pakai pidana itu kan lama ya, mesti dikirimkan ke jaksa, ada bolak-balik dan sebagainya. Sedangkan kalau kode etik ini kan bisa cepat gini. Hanya ada tadi jeda kalau seandainya mengajukan banding, maka dia ada 3 hari untuk menyatakan bandingnya dan 21 hari untuk bikin memori bandingnya, kan kurang lebih begitu gitu ya. Tapi yang penting di sini menurut saya sih ya kita jangan kemudian menuruti tekanan publik harus yang ini juga, ini harus semua masuk semua disamakan dengan Pak Sambo. Karena kan mereka itu juga punya hak juga gitu loh. Harus diukur dengan kesalahan mereka itu. Apakah dengan kesalahan mereka itu yang karena terpaksa misalnya ya melakukan suatu kegiatan karena waktu itu juga tekanan Pak Sambo yang tidak bisa lepas gitu. Kemudian dihukum sama dengan itu langsung PTDH. Mereka kan juga punya keluarga, punya orang tua, termasuk juga anaknya teman saya itu gitu. Yang dia udah kooperatif, dia kemarin di PTDH gitu kayaknya. Padahal waktu itu katanya ya dia cuma baru dinas luar atau dipanggil suruh ikut langsung memindahkan itu alat elektronik itu. Dan kemudian dia kena PTDH. Itu yang dianggap sudah sangat terlibat sekali gitu ya kayak itu. Tapi intinya beginilah, di dalam kode etik ini masih tetap saja kita menghargai ya hak seseorang dan harus memutus seadil-adilnya sesuai dengan porsinya gitu. Tidak hanya terkait kepada masalah nanti citra publik percaya apa tidak, kemudian apapun alasannya, kalau menurut saya tetap saja proses itu betul-betul dan kemudian dihitung kesalahan orang bagaimana dan ditindak sesuai dengan porsinya itu. Jadi tidak hanya karena daripada nanti ini ya udah kita ginikan aja, kita korbankan. Saya kok nggak sependapat dengan cara seperti itu ya. Gitu. Baik, berarti dibuka setransparan mungkin dan diberlakukan seadil mungkin. Baik, terima kasih Pak Arianto untuk informasinya, untuk waktunya, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso untuk setiap paparannya dan juga penjelasannya. Kita berharap mudah-mudahan proses kode sidang etik ini bisa berjalan dengan adil dan juga berjalan dengan baik. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lain, tetap bersama kami.